sering-sering dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dengan dekatnya kita kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, walaupun kita bukan orang yang baik, suatu saat akan meniru kebaikan orang tadi. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalisatu yuqarribu ahlal khair wa yubaidu ahlal syarr khaufan minal wuqu'i fil maksiat. Usahakan kalau bisa sering-sering dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dengan dekatnya kita kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, walaupun kita bukan orang yang baik, suatu saat akan meniru kebaikan orang tadi. Bab hidup ini simpel kok. Sehingga nanti kata ulama, kalau kau menilai seseorang itu jangan pribadi seseorang, jangan. Lihat aja siapa temannya. Kalau dia selalu berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah walaupun dia belum mampu melakukan kebaikan, orang bakal nilai. Mulain alhamdulillah, tepulan udah mulain niat baik. Tuh, ya kan itu. Yang tadinya gak aman tuh kampung gara-gara dia, alhamdulillah deket orang baik, lama-lama gimana? Lama-lama karakter kita itu akan tertarik untuk melakukan kebaikan. Sebab saudara sekalian, kita hidup di mana kita berada dan kepada siapa kita berteman. Itu. Sehingga Imam Syafi'i yang memberikan satu jawaban buat kita. Saya bukan orang yang soleh, tapi saya cinta dengan orang yang soleh. Itu harapannya. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan, padahal beliau orang yang soleh, ya, tapi dia masih mengatakan, saya ini bukan orang yang soleh, tapi saya cinta dengan orang yang soleh. Jadi kalau mungkin kita belum mampu melakukan kebaikan, cintailah orang-orang yang melakukan kebaikan, dan ceburkan diri kita di tempat orang-orang yang berbuat baik. Kali-kali aja kita terbawa dengan kebaikan tadi, karakter akan berubah. Itu loh. Dan jangan sering-sering dekat sama orang yang suka maksiat, ketularan. Ya, sebab ini karakter nih gampang berubahnya. Lebih sulit kita itu meniru kebaikan orang daripada kita mengikuti kejelekan orang. Sebab kalau kita meniru kebaikan orang, banyak macam-macam persyaratannya. Ya, walaupun tidak ada persyaratan yang khusus. Apa yang kita harus lawan? Satu, harus melawan hawa nafsu. Kalau gua hidup begini aja nggak bakal ada akhirnya, itu bertentangan tuh. Tapi kalau mungkin kita berteman dengan orang yang tidak baik, gampang nempel aja udah. Nah, keseringan nempel sama orang yang baik, suatu saat kita akan melakukan yang tidak baik. Kalau saudara ada orang nggak ngerokok, dikarenakan dia sering ngumpul sama orang yang suka ngerokok, nyobain nggak rokoknya? Kalau bahasa gampangnya, saudara, saya masih ingat tuh, kulit kambing yang hina itu tergantung nempelnya. Kalau kulit kambing nempelnya di Quran, insya Allah diciumin, dihormatin. Kenapa? Sebab kulit kambing nempelnya sama Quran. Sekarang saudara nggak ngalamin. Dulu saya masih kecil tuh banyak tuh Quran dibungkus sama kulit kambing. Ya, kulit kambing walaupun murah dan hina, dikarenakan nempelnya sama Quran, ditaruh di atas lemari itu. Atau minimal kalau bapak-bapak tuh akhlaknya bagus untuk baca Quran, dicium dulu. Kena kecium nggak tuh? Dihormatin nggak? Dikarenakan dia nempelnya sama benda yang baik. Nah, kalau di kambing itu kalau nempel di gentong, orang belum bangun jadi sasaran, di gedung, dipukul, itu jadi belum. Gara-gara apa? Gara-gara salah nempel. Biar saudara baik banget, kalau tidak ada niat untuk merubah orang itu melakukan kebaikan, saudara ngumpul sama orang yang tidak baik, minimal dinilai oleh orang lain, saudara bukan termasuk orang yang baik. Ada satu hadis Nabi, man hama haulal hima yuqawaya. Siapa orang yang selalu main di pinggir sumur,
ya suatu saat dia bakal terpreset dalam sebentar itu. Suatu saat itu yang kita ngeri. Makanya kita dianjurkan untuk selalu dekat dengan orang-orang yang baik. Kali-kali aja kita jadi orang baik, ya gitu loh. Satu contoh saudara sekalian, saya pulang pesantren ini, kemana saya arahkan diri saya ini? Kalau kita tidak punya inisiatif, ya udah segitu doang modal kita. Tapi alhamdulillah pulang pesantren kita bergaul kepada habaib di majelis-majelis taklim. Sehingga keberkahannya ada. Itu diantaranya. Yang kedua, kita ingin berubah, karakter kita lebih baik daripada yang dulu. Itu loh. Zaman saudara sekalian, yang paling kita ngeri ini, yang paling kita ngeri, ada orang yang punya ilmu, dititipi sama Allah, tapi dia nggak pernah jalankan ilmu sesuai dengan apa yang memang Allah kehendaki. Ini rusak gitu orang. Ya, kata Syekh Hamid Al-Laqab, dikirimkan 3 malapetaka, di antaranya yarzuquhul ilma wa yamna'uhu an amalil ulama. Ini yang terasa nih. Allah kasih itu orang ilmu yang banyak, ilmu agama, tapi Allah nggak kehendaki mereka beramal seperti amalannya para ulama. Ilmu banyak, tapi ngaco dengan ilmunya. Makanya saudara, siapapun dia, apalagi seperti kelas saya, siapapun dia, ilmunya banyak, orang panggil kiai, profesor, doktor, hebat nggak tuh? Ya, kalau memang dia berfatwa bisa membuat manusia resah, berarti itu ilmunya tidak bermanfaat dan dia dijauhkan oleh Allah. Ya, kata Nabi, man izdada ilman lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang bertambah ilmunya tapi dia bukan takut, lebih takut sama Allah, ya semakin jauh dari Allah. Jadi kalau bukan ada orang itu, siapa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia hakikatnya walaupun punya ilmu agama, dia jauh sama Allah. Ilmunya ada tapi dia nggak beramal seperti amalan ulama, itu rusak tuh. Jadi kita minta mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik hidayah sama kita, supaya Allah, ya Allah senangkan kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Mahal saudara, mahal. Lebih gampang kita ngumpul dan nempel dengan orang maksiat daripada nempel dengan orang yang baik. Susah, lebih susah. Nah kalau kita nggak paksain, nggak bisa juga, nggak bisa. Semuanya timbul dari inisiatif kita satu. Kemudian kita minta ya taufik hidayah dari Allah. Taufiknya yang penting, bukan hidayahnya. Bahwa hidayah ini Allah sudah berikan hidayah sama kita. Setiap orang beriman kepada Allah, mereka sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Taufiknya yang susah. Ya, taufik itu gerakan seseorang untuk melangkah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, namanya taufik. Sehingga dijadikan satu, taufik dan hidayah. Asalnya hidayah, taufik, hidayah dulu baru taufik. Banyak orang dapat hidayah tapi belum tentu mendapatkan taufik. Nah, setiap orang mendapatkan taufik pasti sudah mendapatkan hidayah. Kata-kata itu bahasa Indonesia tuh, ya. Dibulak-balik. Tapi orang ngerti udah. Taufik hidayah. Awalnya asalnya hidayah, taufik. Ya, dah. Yang keberapa tuh? Yang ketiga, warabi'atu, adapun yang keempat, yaral qalila minad dunya kasiran fayakhudhu minha biqadri daruratihi wa yaral kasira min amal akhirah qalilan. Kita kena semua nih, ya, kena semua nih, termasuk saya. Kita melihat urusan dunia, katanya, ya, dikit yang kita miliki tapi seakan-akan banyak. Kita lihat urusan dunia sedikit tapi seakan-akan banyak. Kita lihat urusan akhirat walaupun banyak tapi sedikit. Ngerti maksudnya?
Ya, kalau urusan dunia tidak ada cukupnya, nggak ada cukupnya, terus berpacu sehingga nanti ada satu titik temu apa, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tertipulah orang-orang yang selalu menumpuk harta sehingga dikit lagi mereka akan menghadapi sebuah kematian. Kematian bakal menunggu kita, tapi kita belum siap untuk akhirat. Ya, ada orang amalnya bagus, gede, banyak. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu, seakan-akan dialah jadi pahlawan yang paling berjasa di saat berbuat kebaikan. Bahkan rusak itu. Katakanlah saudara orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Tapi kalau bangga dengan kebaikan, jadi rusak. Jangan bangga dengan kebaikan. Justru yang kita khawatirkan, kita bangga dengan kebaikan, terhapuslah kebaikan yang pernah kita lakukan. Kalau bisa, lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan, supaya jangan riak, jangan sombong dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Biarkan Allah yang nilai. Sebab kata Rasulullah SAW, beliau pernah bertanya dengan para sahabat, manil mu'minu, siapa itu orang yang beriman? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang tahu siapa itu orang-orang yang beriman secara hakiki. Siapa itu orang beriman yang benar-benar orang beriman? Kata Nabi, orang-orang yang beriman itu dia selalu cinta dengan melakukan kebaikan, dan dia tidak pernah pengen diketahui kebaikan tadi di mata orang lain. Tapi dengan demikian, walaupun dia enggak cerita, ini orang-orang beriman, dia beribadah di tempat yang tidak kelihatan oleh orang. Ya, pintunya kata Nabi dihalangi 70 pintu dari besi. Dikenakan dia orang baik, suatu saat dan akan dibuka kebaikannya oleh Allah. Lebih bagus kebaikan kita dibuka oleh Allah daripada kita membuka kebaikan kita sendiri. Ya, jangan khawatir saudara, di saat kita melakukan kebaikan, kalau memang betul-betul ikhlas kebaikan yang kita lakukan, jangan khawatir saudara nggak diketahui oleh orang lain. Ntar orang lain tahu kok. Banyak orang-orang dulu melakukan kebaikan, tidak diketahui oleh orang lain kebaikan tersebut, tapi orang tahu si fulan adalah orang-orang yang baik. Sebab emang dia nggak pernah cerita kebaikannya. Nanti ketika orang tadi meninggal dunia, kebaikan yang pernah dilakukan semasa hidup, nanti orang bakal kenang si fulan dulu tuh baik. Ya, istilahnya saudara, kalau wali sir. Ya, wali sir, wali yang tidak diketahui oleh orang lain, hanya Allah yang tahu. Jadi saudara jangan bingung. Umpama saudara orang baik, jangan ngomong baik tapi orang ngejelekin, biarin. Ini enggak kuat saudara, kita berbuat kebaikan tapi disalin orang, enak kan? Kagak enak. Tapi itu ujian. Kita bilang serba salah gua hidup ini. Gua pernah salah apa sih? Jadi saat kebaikan itu dicaci oleh orang lain, itu merupakan acuan agar kita lebih bersemangat lagi melakukan kebaikan. Jangan putus asa. Tandanya orang ikhlas berbuat kebaikan, kata ulama, apabila mereka mendapat cacian, keburukan dari orang lain, ya, dia nggak pernah kendor melakukan hal yang baik. Tandanya orang ikhlas. Jadi bahasanya jangan kita geder kalau umpamakan kita itu dicaci maki oleh orang lain, jangan bangga disanjung oleh orang lain. Kenapa? Sebab yang kita butuhkan Allah. Kalau orang bisa aja saudara bagus-bagusin kita, bisa nggak? Bisa. Ya, depan kita ngomong buku ini, seakan-akan kita diangkat seatas langit. Tapi besok aja bisa aja kita dijatuhin sama dia. Kenapa? Sebab memang kita bergantungan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi kepada Allah tenang aja. 1000 manusia kalau menjatuhkan kita, kalau Allah nggak berkehendak nggak bakal jatuh. Ya, itu diantaranya. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya.
Allah angkat derajatnya kepada hamba yang dikehendaki, Allah hinakan hamba kepada hamba yang dikehendaki. Ya, jangan takut kebaikan tidak diketahui oleh orang lain, jangan pesimis dan jangan kecil hati kita dicaci maki oleh orang lain. Kenapa? Kita nggak butuh pujian manusia, kita nggak bakal cute yang mendapat hujatan dari manusia. Kenapa? Emang kita mencari ridhonya Allah. Ya, jadi berapa banyak orang-orang yang melakukan kebaikan terdengar tuh orang-orang lain. Itu yang enak, saudara. Itu kan kadang nggak begitu, dipuji orang lain, masya Allah Pak, nggak ada lagi bapak doang yang hebat. Loh, iya orang saya kok itu rusak tuh. Itu penyakit tuh, penyakit. Nah, jadi tanda-tanda orang-orang diterima tobat itu, dia selalu berusaha melihat urusan dunia walaupun sedikit seakan-akan melimpah ruah. Untuk apa? Jangan sampai menjadi orang yang kufur dengan nikmat Allah. Tapi di saat mereka itu ahli ibadah, ya, nggak ada apa-apanya ibadah saya, padahal bagus banget. Saudara, ini cerita baik nih, cerita baik nih ya. Asalnya itu orang tidak baik. Namanya sejarah dalam kehidupan. Ini orang preman, asal preman. Nah kemudian hadir di tempat maulid, tempat hadiah ya, yang masjid. Sebelah saya tuh orang lagi baca asyraqal ya Nabi salam alaihi, kemudian disujud. Sampai selesai kita baca asyraqal kok nggak bangun-bangun, atau meninggal dunia. Orang nggak tahu kebaikan dia, tapi nggak mungkin orang itu tadi tidak dibilang baik. Kenapa? Sebab matinya dalam berbuat kebaikan. Akan terhapus itu seluruh keburukan yang pernah ia lakukan. Maka yang paling penting bagaimana kita ketika menghadap Allah, kita ini husnul khatimah. Apa pokoknya tadi sering-sering dekat dengan orang yang baik supaya kita menjadi orang yang baik. Apabila kita beramal akhirat, jangan bangga dengan akhirat, dengan amal-amal ibadah kita. Anggap aja kita orang yang belum pernah ibadah. Kenapa? Supaya jangan menjadi orang yang ria. Ya, kan bisa kita minta, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau berikan hidayah sama saya, kau berikan taufik sama saya. Yang diajarkan oleh ulama, alhamdulillahilladzi nawwara qalbi bi nuril huda wa ja'alani minal mu'minina wa lam yaj'alni dola. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada saya dan kau tidak jadikan saya orang yang tersesat atau orang yang tidak beriman. Jadi mahal kita lahir dari orang beriman. Inilah merupakan nikmat Allah yang besar. Alhamdulillah. Usahakan ya dapat nikmat sedikit, alhamdulillah, sehingga nanti kita merasa nikmat hidup. Hilang yang nggak berasa kehilangan, dapatnya seakan nggak berasa memiliki. Tuh, paham ya? Tapi kalau makan kita merasa hilang, berarti apa? Kita bingung. Kita ada orang bertobat tuh, sedikit urusan dunia seakan banyak, banyak urusan akhirat seakan sedikit. Dahin aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah buat kita bersama supaya kita lebih baik lagi beramal-amal yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi